Baca Sejarah. Dalam video sebelumnya, kita sempat menyebut Trunojoyo dalam kisah Amangkurat I. Namun, tahukah sahabat kasar, menurut sejarah Jawa abad ke-17, hanya sedikit sosok tokoh yang kedatangannya mampu membuat raja, rakyat, dan penjajah sekalipun bergetar secara bersamaan. Dan Trunojoyo adalah salah satunya. Bahkan pemberontakan besar yang ia pimpin nyaris menghapus kerajaan Mataram dari peta kekuasaan. Bagaimana kelanjutan kisah tokoh yang akhir hidupnya mengerikan ini? Berikut 5 fakta pangeran dari Madura, Trunojoyo. Fakta 1. Pria yang menyimpan api dendam. Trunojoyo lahir sekitar tahun 1649 sebagai putra dari Cakraningrat II, Raja Bangkalan, Madura. Ia tumbuh dalam lingkungan ningrat yang kental dengan intrik politik Jawa dan Laut Utara. Namun, berbeda dengan bangsawan pada umumnya, Trunojoyo tidak nyaman hanya menjadi perpanjangan tangan Istana Mataram. Ia menyimpan api pemberontakan sejak muda karena ayahnya juga menjadi korban kebiadaban Amangkurat I. Yang menarik, Trunojoyo bukan sekedar bangsawan lokal. Ia dikenal memiliki pendidikan agama, ketajaman strategi, serta karisma besar. Terbukti, ia mampu menjalin hubungan erat dengan komunitas pesisir seperti para pelaut Bugis, Mandar, dan Makassar setelah kekalahan Goa dari VOC pada tahun 1669 yang menyebabkan banyak pejuang Makassar terlunta-lunta dan mencari aliansi baru. Trunojoyo yang cerdas melihat ini sebagai kesempatan untuk membujuk komunitas pesisir sekali lagi melawan VOC. 2. Menolak tunduk pada VOC dan jago diplomasi. Pemberontakan Trunojoyo tumbuh dari luka bersama rakyat Jawa dan Madura terhadap pemerintahan Amangkurat I, Raja Mataram yang dikenal kejam, paranoid, dan haus kekuasaan. Tanpa merasa bersalah, ia membunuh ribuan ulama, menyingkirkan para adipati, dan sudi menjalin kerjasama dengan VOC demi mempertahankan kekuasaan. Trunojoyo berbeda dengan Amangkurat. Ia mengharamkan dirinya tunduk kepada VOC. Ia bahkan bersedia bolak-balik pergi dari Madura ke Jawa demi membangun basis kekuatan di pesisir timur dan mulai menghimpun kekuatan. Salah satu faktor keberhasilan Raden Trunojoyo dalam menggalang kekuatan adalah kekecewaan rakyat Madura terhadap kepemimpinan Cakraningrat II, saudara Trunojoyo sendiri, yang dianggap lalai dan lebih memilih hidup bermewah-mewahan di pleret. Selain itu, dukungan dari para penguasa di Jawa Timur menunjukkan adanya sentimen anti Mataram. Keberhasilan Trunojoyo mencaplok satu persatu wilayah di Mataram, di Jawa Timur, dan Jawa Tengah mengindikasikan kelemahan internal kerajaan Mataram dan kuatnya pengaruh Trunojoyo. Belum lagi bantuan dari Kesultanan Banten, sebuah kekuatan maritim yang cukup disegani, semakin menambah legitimasi dan kekuatan militer bagi Trunojoyo dalam upaya menunggal Amangkurat I. Fakta 3. Saling intrik dengan sang putra mahkota. Salah satu babak paling penuh intrik dalam kisah ini adalah hubungan Trunojoyo dengan Adipati Anom, putra mahkota Mataram yang kelak menjadi Amangkurat II. Pada awalnya, Adipati Anom merasa terjepit oleh ayahnya sendiri. Ia muak dengan kekejaman Amangkurat I dan diam-diam menyokong kekuatan luar termasuk Trunojoyo untuk melemahkan tahta ayahnya. Keputusan untuk bersekongkol dengan Raden Kajoran, seorang tokoh berpengaruh yang dikenal pula sebagai Panembahan Rama, menunjukkan perhitungan politik yang matang. Raden Kajoran dengan jaringan dan pengaruhnya menjadi penghubung penting untuk mewujudkan ambisi sang pangeran. Penunjukan menantunya, Raden Trunojoyo,
sebagai ujung tombak pemberontakan juga bukan tanpa alasan. Trunojoyo dengan karisma dan keberaniannya serta dukungan kuat dari Madura dipandang sebagai sosok yang tepat untuk menantang kekuasaan Amangkurat I. Pangeran Adipati Anom yang memulai semua ini demi kekuasaan tidak memperhitungkan dengan matang kemungkinan bangkitnya kekuatan Trunojoyo yang sulit dikendalikan. Ada bukti bahwa pemberontakan Trunojoyo dimanfaatkan oleh Adipati Anom sebagai cara untuk mempercepat perebutan kekuasaan. Namun, ketika rencana berubah dan Trunojoyo justru merebut keraton Pleret pada 1677, menyatakan diri sebagai panembahan Maduretna dan memproklamasikan kekuasaannya di Kediri, situasi pun berbalik. Kini, Trunojoyo bukan lagi sekutu, melainkan ancaman. Setelah Amangkurat I wafat dalam pelariannya, Adipati Anom naik tahta sebagai Amangkurat II. Namun kerajaannya tinggal puing-puing dan ia tidak memiliki tentara. Maka, sekali lagi bekerja sama dengan VOC adalah solusinya. Fakta 4. Jalannya perang dikepung gabungan pasukan VOC dan Mataram. Trunojoyo memimpin pemberontakan dari tahun 1674 hingga 1680, dan selama periode itu tanah Jawa berguncang hebat. Ia tidak hanya melakukan serangan kecil-kecilan, Trunojoyo menggulung kota demi kota, Surabaya, Tuban, Gresik, Demak, hingga akhirnya Yogyakarta dan Pleret. Bahkan pasukan istana terpaksa mundur. Keraton jatuh ke tangan pemberontak. Ia mendirikan pusat kekuasaannya di Kediri dengan struktur kerajaan tersendiri. Trunojoyo bahkan memiliki surat resmi berstempel kerajaan, mengeluarkan titah dan memerintah layaknya seorang raja sejati. Namun, kejatuhan mulai terasa saat VOC ikut campur tangan. Amangkurat II yang tak mampu melawan sendirian meminta bantuan Belanda. Gubernur Jenderal Kolonel Spelman menyambut permintaan itu dengan senang hati, karena berarti VOC dapat menancapkan pengaruhnya lebih dalam di Jawa. Kedatangan Amangkurat II ke Benteng Jepara dan kesediaannya bernegosiasi dengan Spelman menunjukkan betapa besar ambisinya untuk mempertahankan kekuasaan, bahkan dengan mengorbankan kedaulatan kerajaan. Isi perjanjian yang disepakati sangat memberatkan Mataram. Biaya perang yang dibebankan, penggadaian pelabuhan-pelabuhan strategis di pesisir utara Jawa, penyerahan wilayah Tatar Sunda, serta pemberian hak monopoli, dagang, dan izin pendirian benteng merupakan kerugian besar secara ekonomi dan politik. Pelabuhan adalah urat nadi perdagangan. Kehilangan kendali atas wilayah serta hak dagang sangat melemahkan posisi Mataram. Meskipun jelas merugikan, Amangkurat II tetap menyetujui syarat-syarat tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa baginya kekuasaan adalah prioritas utama, meski harus dibayar dengan harga yang sangat mahal di kemudian hari. Keputusan ini menjadi presiden buruk yang membuka jalan bagi intervensi VOC yang semakin dalam urusan internal Mataram, dan pada akhirnya akan membawa kepada keruntuhan hegemoni kerajaan tersebut. Keberhasilan perundingan ini juga menjadi batu loncatan bagi Spelman untuk meraih posisi tertinggi di VOC sebagai gubernur jenderal pada tahun 1678 sampai 1679. Pasukan gabungan Mataram dan Belanda menggempur wilayah kekuasaan Trunojoyo. Satu persatu basisnya jatuh. Akhirnya, Trunojoyo melarikan diri ke pegunungan Argopuro dan Gunung Bromo. Namun, pengkhianatan dan kelelahan menyergap. Pada Desember 1679, Trunojoyo ditangkap hidup-hidup di kaki Gunung Wilis. Fakta 5. Menerima hukuman paling tidak manusiawi dalam sejarah Jawa. Setelah ditangkap, Trunojoyo dibawa ke Kertosuro dan dijadikan tahanan kehormatan, bukan tawanan perang. VOC menyerahkannya kepada Amangkurat II dengan harapan ia diadili secara formal. Namun, sang raja memiliki rencana lain, bukan pengadilan yang ia inginkan, melainkan balas dendam pribadi. Pada suatu malam tahun 1680, di pendopo Kertosuro yang sunyi, Trunojoyo dihadapkan langsung kepada raja. Dikelilingi beberapa saksi istana dan pejabat VOC.
Amangkurat II menusuk Trunojoyo dengan keris miliknya sendiri, bukan melalui Algojo, melainkan dengan tangannya sendiri. Tusukan itu tidak langsung mematikan. Trunojoyo dikisahkan masih sempat menatap tajam ke arah rajanya, lalu roboh berlahan bersibah darah. VOC meski tidak menyetujui tindakan itu, tak mampu mencegahnya. Raja telah mengambil takdir di tangannya sendiri. Bagi Amangkurat II, itu adalah penebusan kehormatan. Setelah nyawanya melayang, penghinaan terhadap Trunojoyo belum berakhir. Tubuhnya diperlakukan bukan sebagai tokoh besar, melainkan sebagai objek pelampiasan dendam berdarah. Hatinya dikeluarkan dari dada. Dalam versi Babat Tanah Jawi, hatinya bahkan dimasak dan dimakan oleh seorang petinggi istana sebagai simbol dominasi. Dalam tradisi Jawa kuno, memakan hati musuh bukan semata tindakan keji, melainkan ritual mistik untuk menyerap kekuatan, nyali, dan harisma lawan. Tidak berhenti di situ, kepalanya dipenggal bukan untuk dikubur atau disemayamkan, melainkan dihancurkan. Menurut sebagian versi, kepalanya itu ditumbuk dengan alu, penumbuk padi hingga tak berbentuk. Ini bukan sekedar kekejaman di budaya Jawa, terutama dalam konteks Itana. Kepala adalah lambang kehormatan dari identitas. Menghancurkan kepala berarti menghapus eksistensi Trunojoyo. Tidak hanya dikalahkan secara fisik, tetapi juga dihapus secara simbolis dari ingatan resmi keraton. Trunojoyo gugur bukan hanya sebagai pemberontak. Ia adalah simbol perlawanan terhadap tirani, wakil dari rakyat yang tertindas, dan tokoh yang menolak tunduk pada kekuasaan absolut serta penjajahan. Meskipun namanya pernah dibungkam oleh sejarah istana, Trunojoyo tetap hidup dalam ingatan rakyat Madura dan Jawa sebagai seorang pejuang sejati. Bagaimana menurut sahabat Kasar? Pantaskah hukuman yang menimpa Trunojoyo tersebut? Tulis pendapat sahabat di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya.